dalam hidupku. Coba ulang nih, sorry, loncat. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku. Hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Kalau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu, kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu, kau ada untukku. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku. Hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu, kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu, kau ada untukku. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu, kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu, kau ada untukku. Sekali lagi ya, terakhir ya. Namun hatiku tetap memandang padamu,
kau ada untukku. Mari silakan dibuka dengan doa. Kita lanjutkan dengan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat pelindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya dan aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Marilah kita berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber kehidupan, kembali kami berkumpul untuk bersyukur dan berterima kasih atas segala anugerah, rejeki, dan berkat yang boleh kami terima dan rasakan hingga hari ini. Terlebih anugerah kesehatan yang telah kami terima, sehingga kami dapat berkumpul bersama secara online untuk mendalami sabda-Mu. Karena itu, bukalah hati kami, agar kami terbuka untuk memahami sabda-Mu yang akan dibawakan oleh Bu Sela. Pimpinlah Bu Sela agar dapat membawakan firman Tuhan sesuai kehendak-Mu, dan kami semua yang hadir di sini agar dapat memusatkan diri kami untuk mendengarkan dan melaksanakan firman-Mu. Tak lupa kami juga bersyukur atas tanah air kami yang beraneka ragam dalam banyak hal. Ya Bapa, kami mohon terang Roh Kudus-Mu untuk hadir di tengah-tengah kami, supaya kami dapat menemukan makna dari berbagai keanekaragaman itu. Dengan demikian, kami semakin terdorong untuk melaksanakan niat menjaga kerukunan dan persatuan negara Indonesia dalam kehidupan kami sehari-hari. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah dan sepanjang segala masa. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Thank you, Ibu. Sama-sama. Selamat sore, Bapak dan Ibu semuanya. Shalom. Hari ini Shalom. bahas tentang kesetiaan ya. Satu, kesetiaan itu hari ini itu udah jarang banget ya. Kualitas kesetiaan itu udah beda gitu sama zaman dulu. Kalau dulu aku inget, aku masih kecil itu ada orang yang ikut kita gitu,
bisa sampai aduh seumur hidup belain banget gitu, udah sampai kayak lebih daripada keluarga gitu. Zaman dulu kita juga masih suka dengar yang namanya istilah abdi, orang mengabdi kayak gitu. Sekarang udah nggak ada lagi orang seperti itu. Orang hari-hari ini kualitas kesetiaan itu biasanya orang setia kalau dijanjikan kesuksesan, atau kalau dia dapat berkat sesuatu yang lain gitu, dia dapat imbalan yang lain gitu, dia setia. Atau dia takut dihukum, maka dia setia. Jadi kesetiaannya itu bukan karena tulus setia gitu. Tapi nanti kalau ada beda pendapat, atau yang dia pikirkan ternyata tidak terjadi, atau ditolak, atau ada sedikit perbedaan kayak gitu-gitu ya, langsung kecewa, langsung mutung gitu, udah tidak setia lagi gitu. Jadi kualitas hari kesetiaan hari ini itu beda sama dulu kan. Nah, kesetiaannya kayak begitu, itu tuh sebetulnya kesetiaan anak-anak. Dapat untung, setia, sesuai dengan maunya, setia. Kalau enggak, ya enggak. Nah, hari ini kita belajar agar kita itu bisa punya kualitas kesetiaan yang sesungguh-sungguhnya, terutama terhadap Tuhan ya, agar kita bisa memenangkan pertandingan hidup ini sampai akhir nanti. Maka ya kita yang harus setia. Nah, agar kita bisa setia dalam menghadapi keadaan apapun di dalam kehidupan ini yang tidak selalu enak, yang tidak selalu sesuai dengan kehendak kita, maka kita harus punya yang namanya pengenalan pribadi akan orang yang kita mau setiain. Jadi kualitas kesetiaan itu hanya bisa terjadi kalau kita punya pengenalan pribadi akan orang yang kita mau setiain. Dalam konteks ini adalah Tuhan Yesus. Aku share screen sebentar. Oh, nggak muncul ya? Oh, ini dia. Muncul kah? Muncul sih. Muncul ya, aku tinggal Sudah. Oke, aku bukan sebentar. Lebih gede kah? Aku nggak terlalu bisa adjust. Oke, hari ini kita akan belajar tentang kesetiaan lewat teladannya Bunda Maria. Kita tahu Bunda Maria ini termasuk orang yang setia walaupun tantangannya itu luar biasa ya. Dia memang adalah pribadi yang dipilih oleh Allah. Jadi dia itu dikandung tanpa noda, dia tidak punya dosa asal seperti manusia yang lain. Kenapa? Karena dia dipersiapkan untuk bakal bersatu dengan Allah yang kudus. Maka dia tidak punya dosa. Karena tidak mungkin Allah yang kudus bersatu dengan manusia yang berdosa. Tidak mungkin itu. Jadi dia memang sejak awal sudah dipersiapkan tanpa dosa agar dia bisa mengandung Allah. Jadi dia ini memang wanita yang spesial. Tapi walaupun dia adalah wanita yang spesial, dia pun punya tantangan yang luar biasa. Kita tahu banget ceritanya. Waktu mengandung aja dia harus jalan untuk ke Yerusalem. Ngelahirinnya aja jadi orang yang super miskin sampai harus di kandang domba gitu. Anaknya baru lahir dia harus lari lagi jalan lagi ke Mesir karena mau dibunuh. Lalu dia lihat anaknya kabur ke bait Allah kagak mau pulang. Terus pada waktu anaknya mulai berkarya dibilang gila lah, dikejar-kejar lah, difitnah lah, apa segala macam. Lalu dia harus melihat anaknya memanggul salibnya dan dia terus ada di sana gitu. Dia terus ada di sana. Tidak pernah sekalipun dia ngomong, Tuhan, kan aku ini manusia pilihan. Kenapa kok hidupku berat? Tuhan, aku ini kan bundanya Tuhan Yesus. Kenapa kok aku harus diperhadapkan seperti ini? Gitu. Udah. Sekalipun dia nggak pernah itu. Dia diam aja sambil jalanin kehidupannya dengan setia sampai akhir. Nah, teman-teman kita akan coba untuk merefleksikan diri agar kita juga bisa belajar
untuk mengikuti kesetiaan dari Bunda Maria ini tadi. Nah, untuk kita bisa setia, ini pertama tadi aku udah ngomong, kita harus punya yang namanya pengenalan pribadi akan Dia yang mau kita setiain. Dalam konteks ini Tuhan Yesus. Jadi kita harus punya pengenalan pribadi akan Allah sendiri. Sehingga kalau kita punya pengenalan pribadi, itu tuh kita tahu siapa toh orang yang kita pegang ini. Siapa toh orang yang mau kita jadikan patokan, yang kita taruh harapan kita siapa. Nah, itu dibutuhkan pengenalan pribadi. Kalau kita sudah punya pengenalan pribadi akan Dia, baru kita bisa setia. Ya. Jadi setiap dari kita orang Kristen, kita harus punya yang namanya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Apapun bentuknya, setiap pengalaman iman kita dengan Tuhan, setiap pengenalan kita akan Tuhan itu harus kita pegang erat-erat. Sehingga bila kita mengalami goncangan-goncangan iman, goncangan-goncangan masalah, kita bisa kembali berpegang pada pengenalan dan pengalaman pribadi kita akan Dia. Jadi itu syarat pertamanya agar kita bisa setia. Seperti yang dilakukan oleh Bunda Maria juga. Dan pada akhirnya setelah dia punya pengenalan pribadi itu tadi akan siapa Tuhannya, ya, walaupun dia suka nggak ngerti loh. Kan dia bilang, dia menyimpan segalanya dalam hati, gitu kan? Itu yang sering kita baca di dalam Alkitab, menyimpan segalanya dalam hati. Kenapa? Karena dia nggak ngerti akan peristiwa yang terjadi, gitu. Tapi dia tetap mendampingi dan setia sama Tuhan Yesus sampai akhir. Dan akhirnya keberadaannya Bunda Maria memberi dampak positif pada Yesus. Yesus itu jadi sanggup untuk menyelesaikan tugasnya dari Allah Bapa karena dampingannya dari Bunda Maria. Jadi Bunda Maria yang selalu ada di sisi Yesus sampai akhir, ini memberi kekuatan sama Tuhan Yesus untuk menyelesaikan tugas Yesus di dunia. Demikian juga dengan kita, Bapak dan Ibu. Walaupun mungkin goncangan kita setengah mati, ya, tapi kalau kita belajar untuk berpegang pada kesetiaan, maka pada akhirnya kehidupan kita akan memberi dampak positif pada orang-orang di sekitar kita. Contoh mungkin yang paling gampang, paling nyata gitu ya, kayak Bunda Teresa. Kita tahu Bunda Teresa itu pada waktu awal-awalnya dia di India, dia pelayanan orang-orang yang tidak pernah dijamah oleh orang lain, yang paling miskin, justru itu yang dia paling layani. Dia dicemooh, dia diketawain, dia dihina, dia merintis semuanya dari nol gitu. Tapi ternyata kesetiaannya dia di dalam pelayanan memberi dampak positif pada orang-orang di sekitarnya. Bahkan hari ini bukan cuma orang-orang di sekitarnya, tapi juga sedunia merasakan dampak positif dari kesetiaannya Bunda Teresa. Walaupun goncangannya juga banyak. Kadang-kadang coba mungkin kita bisa sedikit lihat kiri kanan orang-orang di sekitar kita. Kita bisa lihat kualitas kesetiaan orang. Kita mungkin berpikir, aduh, orang itu tuh sebetulnya masalahnya tuh luar biasa tuh ya. Segambreng, ekonominya dia tergoncang, dia dicemooh sama keluarganya, sakit penyakit, apa segala macam gitu. Tapi kita suka mikir, kok dia kayaknya santai-santai aja. Kok wajahnya selalu sumringah, kok nggak pernah ngersulok, bersungut-sungut, kok selalu berpikir positif dan dia selalu ceria dimanapun berada gitu. Jadi itu kualitas kesetiaan itu memberi dampak positif pada orang-orang di sekitarnya. Jadi kita pun juga harus lakukan seperti itu. Dan kesetiaannya Bunda Maria itu tuh bukan tanpa pertimbangan loh. Ada pertimbangan juga gitu. Berdasarkan apa? Berdasarkan janji Allah yang sudah tertulis di kitab para nabi. Jadi Bunda Maria ini punya iman yang luar biasa. Karena dia bisa melihat bagaimana Allah bekerja pada diri leluhur-leluhurnya
bangsa Israel. Bunda Maria bisa lihat itu. Dia diajarkan untuk bertumbuh di dalam iman, dan pengalaman iman yang dia dengar itu membuat dia punya pengalaman pribadi akan Tuhan dan bisa melihat bahwa Tuhan itu berkarya pada diri leluhur-leluhurnya. Dan Bunda Maria juga tahu bahwa ada rencana Allah untuk memberi keselamatan. Dia juga tahu, dan dia tahu semua rencana Allah, semua janji-janji Allah itu harus terwujud. Ya, dia pasti tahu di Yesaya sudah dituangkan 700 tahun sebelumnya bahwa akan ada anak darah nanti yang akan mengandung. Walaupun mungkin dia tidak pernah berpikir bahwa dia adalah yang terpilih, dia pasti tidak pernah berpikir seperti itu karena dia waktu ketemu malaikat dia juga bingung apaan ini gitu. Tapi dia pasti tahu bahwa ada nubuat yang bilang ada anak darah yang nanti akan mengandung gitu. Jadi bukannya tanpa pertimbangan. Bukannya tanpa pertimbangan. Kesetiaan Bunda Maria karena dia melihat Allah bekerja pada diri leluhurnya. Karena dia tahu bahwa semua janji dan rencana Allah itu harus digenapi. Maka pada waktu dia bilang iya, Lukas 1 ayat 38 terjadilah padaku menurut perkataanmu, dia iya, dia mau ikut ambil bagian untuk mewujudkan rencana-rencana Allah itu. Walaupun dia tahu resikonya banyak. Bayangin, disuruh hamil tanpa nikah gitu. Dia iya. Kenapa? Karena dia punya pertimbangan. Dan pertimbangan dia berdasarkan iman akan apa yang Tuhan sudah lakukan pada leluhur-leluhurnya. Berdasarkan iman dan pengertian bahwa janji Allah pasti digenapi, pasti terjadi, dan dia mau ikut ambil bagian di dalam hal itu. Lalu Bunda Maria juga melihat bahwa Tuhan itu sudah lebih dahulu setia. Berdasarkan pengalaman-pengalaman leluhurnya, dia tahu bahwa Tuhan itu sudah lebih dahulu setia pada manusia. Maka Bunda Maria saat dimintain tolong sama Tuhan, dia pun juga mau setia. Jadi ini kualitas kesetiaan yang dewasa. Ini juga yang harus kita pegang agar kita bisa setia. Punya pengalaman pribadi akan Allah. Maka kita tahu, oh dulu ada pengalaman ini, dulu ada pengalaman ini, ada nubuatan ini, ada janji Allah, dan aku mau ikut ambil bagian di dalamnya. Maka kalau aku ambil bagian di dalamnya, aku setia. Dan kesetiaanku ini walaupun berat, pasti memberi dampak positif. Bukan tanpa pertimbangan. Ada pertimbangan dan ada pengalaman iman. Makanya aku berani setia. Ini Bapak dan Ibu, teman-teman, kualitas kesetiaan yang sesungguhnya. Oke, kita coba lihat ya, apa yang dilakukan oleh Bunda Maria sehingga dia tetap setia. Di dalam, kelihatan nggak? Sehingga kelihatan nggak? Kelihatan, Ci. Kelihatan. Rada-rada bingung dengan Teams ini, soalnya suka kayak hilang-hilang. Oke, yang penting kelihatan. Kita lihat apa yang dilakukan oleh Bunda Maria saat ada kejadian-kejadian di dalam hidupnya. Yang pertama, pada waktu dia mendapat keadaan negatif. Kita kan juga sering toh ya mengalami peristiwa-peristiwa tidak enak. Hari ini kita semua alami COVID, ada yang sakit, ada yang harus kehilangan pekerjaan, gaji berkurang, ada yang udah suntuk di rumah terus, bahkan ada yang keluarganya sampai harus kehilangan keluarganya, macam-macam. Tapi kita juga sering mengalami keadaan negatif. Dan ini juga dialami oleh Bunda Maria. Lukas 1 ayat 38. Ini perkataan yang mengubah dunia. Pada waktu malaikat datang dan bilang bahwa Allah sudah memilih dia dan dia akan mengandung dari Roh Kudus. Dia bilang, Bunda Maria bilang, terjadilah padaku menurut perkataan. Perkataan yang mengubah dunia. Teman-teman, perkataan ini terjadilah padaku menurut perkataan. Ini memang perkataan positif bagi dunia. Tapi untuk Bunda Maria pribadi,
Ini ndak enak loh. Disuruh hamil di luar nikah. Nggak ada ceritanya orang hamil di luar nikah. Sampai hari ini ya. Dia harus pulang dan ngaku sama orang tuanya. Ngaku sama orangnya Yusuf kalau ditanyain dia hamil. Hamil dari siapa? Roh Kudus. Siapa yang percaya sekarang? Hamil dari Roh Kudus. Sampai sekarang kalau orang ngaku-ngaku hamil dari Roh Kudus, kita juga nggak akan percaya. Tapi ini diperhadapkan sama Bunda Maria. Dan dia harus hadapi resiko itu, dirajam sampai mati oleh masyarakat, dibuang bisa jadi oleh orang tuanya, kalau orang tuanya marah banget, diputusin nama tunangannya, karena dia hamil di luar nikah. Tapi walaupun dia harus menghadapi resiko-resiko itu, dia tetap iya. Bagaimana dengan kita? Kadang-kadang kita juga diperhadapkan dengan keadaan yang nggak enak. Bisa nggak kita tetap bilang iya, setia sama Tuhan, tanpa bersungut-sungut, dan kita jalani kehidupan yang memang sudah ditetapkan untuk kita. Lukas 9 ayat 23. Ayat ini boleh dijadikan ayat hafalan. Bilang bahwa kita harus sangkal diri, panggul salib setiap hari. Bukan seminggu sekali, bukan sebulan sekali, tapi setiap hari. Yes, apalagi sebagai orang Kristen. Ada salib-salib yang harus kita hadapi setiap hari. Dan itu enggak enak. Bisakah kita tetap setia jalanin apa yang tidak enak untuk daging kita ini? Demi kualitas kesetiaan kita pada Tuhan. Bisa nggak kita lakukan itu? Bercermin pada apa yang dilakukan oleh Bunda Maria. Memang kita harus hadapi daging. Walaupun tidak enak secara daging, negatif menurut keadaan dunia, tapi tetap kita harus berjuang untuk menyikapi keadaan demi kesetiaan kita pada iman. Lukas 1 ayat 29. Filipi 1 ayat 29 ya. Ini aku bacakan. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya pada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Teman-teman, garis bawah ini tuh kata-kata menderita. Kita ini bukan cuma disuruh percaya, tapi kita ini juga disuruh menderita. Disuruh loh untuk menderita. Ya ampun, ikut Tuhan Yesus itu ternyata kagak enak. Penuh penderitaan. Beda sama orang-orang dunia yang maunya enak-enak, yang bisa enak-enak terus. Tapi ternyata ikut Tuhan Yesus malah disuruh menderita. Lawang Tuhan Yesusnya aja menderita di kayu salib. Rasul-rasul semuanya menderita. Yang nggak mati dibunuh cuma Yohanes, tapi itu pun juga dikucilkan di pulau terpencil, semuanya menderita. Demikian juga dengan Anda dan saya. Dan ini disebut dengan karunia penderitaan. Nah, banyak orang kepengen dapat karunia yang keren-keren ya. Karunia bahasa roh, karunia nubuat, karunia untuk menyembuhkan. Belum tentu dapat. Belum tentu dapat yang kayak gitu. Tapi yang pasti kita dapat yang namanya karunia untuk menderita ini. Maka di dalam kehidupan sehari-hari, jangan kaget kalau kita harus berhadapan dengan berbagai macam masalah. Bukan hanya berbagai macam masalah, tapi kita juga harus diperhadapkan dengan orang-orang yang berbeda dengan kita. Yang mungkin mencemooh kita, yang mungkin mengucilkan kita, yang mungkin sikut kita dan mencuri hak-hak kita. Jangan kaget. Tapi apapun penderitaan yang hari ini kita harus alami, ya, kita harus sanggup jalani di dalam kesetiaan. Caranya seperti apa? Itu tadi. Punya pengalaman pribadi akan dia. Punya pengenalan pribadi akan dia. Maka kita akan sanggup jalani karena kasih. Kasih ini yang membuat kita bisa berkorban. Kasih ini yang membuat kita bisa kuat untuk melangkah sedikit-sedikit. Kasih ini yang membuat kita mampu. Jadi teman-teman, Bapak dan Ibu, keadaan negatif selama kita punya kasih,
Oke, aku lakukan ini untuk Tuhan. Aku mau belajar setia untuk Tuhan. Biar ini jadi persembahanku untuk Tuhan. Keadaan negatif aku tetap mengasihi Engkau. Maka kita pasti bisa. Ini yang diteladani oleh Bunda Maria. Kalau keadaan lagi negatif. Tapi dalam Bunda Maria juga alami ya keadaan positif. Kita juga alami keadaan positif. Dan apa yang dia lakukan keadaan positif? Dia nggak sombong. Dia nggak menghilang dari Tuhan. Dia tetap ada. Lukas 1 ayat 48 sampai 51. Ini cerita waktu keadaan Bunda Maria udah enak, udah aman. Istilahnya dia dia lapor kalau dia mengandung, ternyata dia ndak diputusin sama Father Yosef, tunangannya, dia ndak dimarahin sama orang tuanya, maka pasti dia tidak dirajam juga oleh masyarakat. Dan semua ini tadi sudah menerima Yosef, orang tuanya, ya sudah menerima realita bahwa Bunda Maria ini mengandung dari Roh Kudus. Ya, jadi situasinya Bunda Maria ini sudah positif, udah aman gitu, keadaannya dia udah bagus. Dan pada waktu dia keadaannya bagus, dia datang ke rumahnya Elizabeth, tantenya. Dan sampai di rumahnya Elizabeth, dia kan dipuji sama Elizabeth. Elizabeth bilang apa? Ketika dengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Dia dipuji luar biasa oleh Roh Kudus, oleh Elizabeth. Elizabeth ini lagi kepenuhan sama Roh Kudus, ya. Sampai bayinya melonjak, lalu dia mengucapkan pujian yang luar biasa dan menyebut Bunda Maria ini bunda ibunya Tuhan. Luar biasa, dia dipuji sebagai ibunya Tuhan. Jadi situasinya ini positif banget. Tapi lihat apa yang dilakukan oleh Bunda Maria. Ayat 48 sampai 51. Dia bilang, sebab ia telah memperhatikan. Dari 46 aja deh. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan. Dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku bahagia. Karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar padaku. Dan namanya adalah kudus. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan dia. Yang memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya. Dan mencerai-beraikan orang yang congkak hatinya. Bapak dan Ibu teman-teman, ya. Keadaannya positif. Tapi sedikit pun dia tidak jatuh pada kesombongan. Dia kembalikan segala pujian itu pada Allah. Dia bilang Allah memperhatikan kerendahan hati hambanya. Dia memposisikan diri sebagai hamba. Lihat bagaimana luar biasanya Bunda Maria ini tadi. Beda dengan manusia biasa. Manusia biasa dipuji, mungkin bisa berkata, oh ya memang gue bisa, emang gue pinter, emang gue kerja, emang gue usaha, emang gue mampu, gitu ya. Tapi dia enggak. Dia kembalikan segala pujian itu pada Allah. Tidak sedikit pun dia mencuri pujian untuk Allah itu. Maka ini juga yang harus kita lakukan. Kalau kita dalam keadaan positif, jangan kita meninggalkan Tuhan, menjauh dari Tuhan, apalagi bersikap tidak setia, ya, mencuri kemuliaan Tuhan. Tapi katakan 2 Korintus 3 ayat 5b. Katakan ini, kesanggupanku adalah pekerjaan Allah. Aku tahu, sebagai manusia, kalau menerima keadaan positif, dipuji orang, sering rasanya hati bergejolak sedikit, senang, ya. Terangkat. Kalau rasa sedikit terangkat, langsung cepetan kembaliin. Kesanggupanku adalah pekerjaan Allah. Kalau aku mampu hari ini, kalau aku bisa, kalau aku dapat hari ini bukan karena aku. Itu karena Tuhan yang bekerja untuk aku. Jadi kita jangan mencuri kemuliaan Tuhan. Jangan mencuri puji-pujian untuk Tuhan. Belajar kayak Bunda Maria.
Lukas 17 ayat 10. Ini yang dilakukan oleh Bunda Maria. Dia memposisikan diri sebagai hambanya Allah. Hamba itu tidak layak terima pujian. Tuhan yang terima pujian. Ini yang dilakukan oleh Bunda. Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Hamba itu punya kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan. Dan kalau itu dapat, itu sukses, itu berhasil. Itu yang dapat pujian nggak? Bukan hamba, tapi Tuhan. Nah, mentalitas ini yang dimiliki oleh Bunda Maria. Kesetiaan seperti ini yang dimiliki oleh Bunda Maria terhadap Tuhannya. Jadi jangan sombong. Karena semua itu adalah kasih karunia. Kita ini cuma hamba. Hamba yang harus melakukan apa yang memang harus dilakukan. Jadi biar kita kembalikan semua pujian itu untuk Allah. Roma 11 ayat 31. Ini juga bisa dijadikan sebagai ini, aduh aku salah. Roma 11 ayat 36. Aku ganti langsung deh biar. Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Lihat Bapak dan Ibu, semuanya adalah dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia kan. Padahal biasanya kita suka ngomong, Tuhan terima kasih semua adalah dari Engkau, semua adalah oleh Engkau, tapi untuk siapa? Untuknya untuk aku. Kitanya nikmati semua sendiri. Enggak. Hari ini kita sudah belajar, kita sudah diingatkan oleh contoh teladan Bunda Maria, oleh 3 ayat, bahwa kita ini cuman hamba, semuanya itu dari Tuhan, oleh Tuhan, maka semuanya harusnya juga untuk Tuhan. Jangan pada waktu keadaan enak kita lupa akan kesetiaan kita, lalu mencuri kemuliaan Tuhan. Ya, itu. Orang setia tidak akan lakukan itu. Bunda Maria juga mengalami ketakutan, kekecewaan dia. Wah, ada banyak sekali itu sebetulnya cerita-ceritanya yang hal tidak enak yang dialami oleh Bunda Maria. Aku kasih satu contoh, itu Matius 2 ayat 13 sampai 15. Matius 2 ayat 13 sampai 15. Ini cerita pada waktu dia lari dari disuruh ke Mesir. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Maka Yusuf pun bangunlah. Diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Dari Mesir kupanggil anak itu. Ya. Bunda Maria ini banyak sekali mengalami ketakutan karena diuber-uber ya. Bisa jadi dia juga kecewa dengan keadaan. Ini juga bisa kita alami juga perasaan-perasaan seperti itu ya. Hidupnya penuh dengan hal-hal yang mengecewakan sebagai manusia. Tidak indah sebagai manusia. Walaupun dia adalah orang pilihan yang harus mengandung Allah sendiri. Tapi dia mengandung aja tanpa suami, dengan berbagai macam resiko itu tadi, mau lahiran aja dia harus berjalan dan akhirnya harus melahirkan sebagai orang yang sangat-sangat miskin, baru melahirkan, disuruh pergi lagi ke tanah asing di Mesir. Zaman itu tuh enggak ada mobil, perjalanannya kayak di gambar itu, naik keledai, kepanasan, kedinginan, air juga harus nyari sumur dulu, harus hemat-hemat ya. Mana ada Indomaret untuk beli air, kagak ada.
Kalau kagak nemu sumur, ya udah telan ludah aja dulu sampai nemu sumur. Makanan juga kagak ada yang namanya alfa, harus sanggu sendiri, harus masak dulu, harus bikin api, kagak ada korek api, harus gesek-gesek dulu kayunya biar bisa bikin api untuk masak gitu. Jadi perjalanan ini berat sekali, apalagi bawa anak orang dengan keadaan lagi diuber-uber karena anaknya mau dibunuh. Karena anaknya mau dibunuh. Bayangin betapa ketakutannya si Bunda Maria ini. Secara sudut pandang dunia, keadaan ini memang mengecewakan. Tapi Bunda Maria tidak membiarkan dirinya jatuh pada kekecewaan. Nah, inilah kualitas orang yang setia. Walaupun orang dunia bilang ini mengecewakan, dia tidak jatuh pada kekecewaan. Teman-teman, hari ini masalah apa yang kita hadapi? Ketakutan-ketakutan apa yang kita hadapi? Ketakutan akan hari ini, ketakutan akan kesehatan, ketakutan akan keluarga, ketakutan akan masa depan. Bisa jadi orang menilai, aduh keadaanmu kok mengecewakan banget. Percuma kamu doa sama Tuhan kayak begitu, dia belum jawab kamu juga. Tuhanmu tidak bisa mengubah keadaanmu. Mungkin orang dunia melihat keadaan kok kayaknya mengecewakan. Tapi kita yang setia, jangan sampai kita jatuh pada kekecewaan. Yesaya 48 ayat 18. Ya. Ini kualitas orang yang setia. Keadaan boleh tidak bagus, mengecewakan bagi dunia, tapi akunya tidak akan kecewa. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Ya, keadaan mungkin menakutkan, yes, tapi damai sejahtera Tuhan itu dia akan pernah habis dalam hidup kita. Ini orang yang setia akan mendapatkan ini. Orang yang setia akan mendapatkan ini. Dia bisa mempunyai jaminan security surgawi yang tidak bisa dinilai secara dunia. Orang dunia menilai security, rasa aman itu dari berapa banyak aku punya deposito, berapa status aku apa, koneksi aku siapa, kayak gitu-gituan. Itu orang dunia menilai rasa aman dari itu. Tapi rasa aman kita yang setia itu adalah damai Tuhan yang melebihi segala akal. Keadaan kita mungkin tidak seperti yang diharapkan. Buat orang-orang lain menakutkan, ya lagi diuber-uber mau dibunuh, tinggal nunggu waktu aja nih ya, misalnya tinggal waktu aja, keadaan ekonomi kayaknya udah mepet banget gitu. Tapi rasa aman, rasa damai itu ada selama kita setia. Ayat paralelnya itu ada di Mazmur 1 ayat 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Teman-teman, orang yang setia, tetap memandalkan Tuhan, punya iman karena pengalaman pribadi dengan Tuhan, menyerahkan hidupnya pada Tuhan, dia tidak akan jatuh pada kekecewaan. Karena dia punya damai yang melebihi segala akal. Maka walaupun orang-orang di luar tahu aku misalnya punya masalah besar, maka kita yang punya masalah ini bisa tetap seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Pohon yang ditanam di tepi aliran air itu apa sih? Subur kan? Enak kan dilihat hijau gitu. Pohon yang hijau itu kan enak dilihat gitu, subur gitu. Dia tetap berbuah. Walaupun ada keadaan tidak bagus, tapi ternyata dia tetap hijau, tetap enak dilihat. Bukan cuma tetap enak,
Dilihat dia pun bisa membagikan berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Ada buahnya. Ini yang terjadi pada Bunda Maria. Walaupun masalah datang bertubi-tubi, tapi ternyata keberadaannya dia itu selalu jadi berkat untuk orang-orang di sekitarnya. Ya, dia tetap jadi pohon yang hijau dan pohon yang menghasilkan buah. Tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, teman-teman, ini juga yang harus kita pegang. Saat kita setia, yes, masalah masih akan datang. Mungkin kita sesaat takut karena diuber-uber, tapi kita tidak akan pernah tenggelam pada kekecewaan dan keberadaan kita tetap bisa jadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Ini kualitas orang yang setia yang harus kita pelajari dari Bunda Maria. Lalu, ya, Bunda Maria kan kita tahu ya, alami masalah yang bertubi-tubi. Dan seringkali ada harapan yang tidak terjadi juga. Dan itu menikam hati. Contohnya, aku kasih contoh di sini, anaknya hilang di bait Allah. Lukas 2 ayat 45 dan 41. Lukas 2 ayat 45. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia di dalam bait Allah. Lalu ayat 51, lalu ia pulang bersama-sama dengan mereka ke Nazaret dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu dalam hatinya. Teman-teman, hilang anak tuh rasanya kayak gimana ya? Bingungnya setengah mati ya. Aku aja kok misalnya anakku WhatsApp kira-kira dia lagi melek, terus WhatsApp berapa jam gak dibales. Kayaknya aku udah mikir ini dia lagi ngapain ya? Kenapa ya? Kok sampai lama banget gitu bahasnya? Aku udah doa gitu. Biar semuanya Tuhan jaga baik-baik aja gitu. Ini hilang anak sampai berhari-hari. Jadi itu orang tua pasti deg-degannya setengah mati. Apalagi hari itu nggak ada HP, nggak ada apa. Nah, nyari harus dengan nanya orang. Lihat nggak ini anak kayak gini, umur segini, kira-kira tingginya ini, bajunya warna ini. Lihat nggak anakku ini. Yerusalem itu kota besar, ramai, tempat orang berkumpul, orang asing semua. Dan Bunda Maria, Father Yosef harus keliling berhari-hari untuk nyariin anaknya yang hilang. Teman-teman, mungkin Bunda Maria dalam hati juga batin dia. Yesus ini kan anaknya Allah, bukan aku yang mau. Roh Kudus yang taruh, aku ini cuma dititipin. Lah kok bandel banget, ngilang di bait Allah. Kok ngilang, kagak pamit. Kalau dia mau di situ, Bu, yang ngomong. Jadi nggak bikin orang deg-degan gitu. Mungkin Bunda Maria juga batin seperti itu. Harapannya tidak terjadi. Ternyata Yesus juga ada bandelnya gitu. Ya, ada bandelnya gitu. Dan harapan-harapan yang tidak terjadi. Ini menusuk hati. Teman-teman, tapi yang dilakukan oleh Bunda Maria apa sih? Walaupun dia tidak mengerti, tertulis di sini, dia menyimpan semuanya di dalam hati. Dia tidak mengerti. Teman-teman, Tuhan nggak utang penjelasan sama kita. Walaupun kita tidak mengerti, kita nggak harus mengerti semuanya sampai saya mengerti. Karena Tuhan nggak utang penjelasan sama kita. Kalau Tuhan menjelaskan, ya puji Tuhan. Kalau Tuhan nggak menjelaskan, ya nggak apa-apa. Kita harus belajar dari Bunda Maria yang setia. Yang walaupun tidak mengerti, menyimpan semuanya dalam hati. Dan diam aja. Tetap setia. Refleksikan pada diri kita. Kadang kita juga mengalami keadaan yang mengecewakan, di mana harapan pun tidak terjadi. Dan itu menikam hati. Hati yang tertikam. Tadi tuh sebenarnya aku lagi cari, ada satu gambar art piece ya. Itu tuh hati yang ditusuk-tusuk sama panah, gitu. Bagus banget. Panahnya itu banyak sekali, gitu, tusuk-tusuk. Tapi hatinya itu ternyata tetap indah. Nah, kita lihat di sini gambarnya hati Bunda Maria ya.
ini kan tetap indah. Padahal hati ini tertusuk-tusuk dengan berbagai macam hal yang menyakitkan. Teman-teman, kita yang mau belajar untuk setia juga harus bisa seperti ini. Walaupun ada harapan-harapan yang tidak terjadi. Walaupun ada peristiwa-peristiwa yang menusuk hati kita. Bikin hati ini luka dan berdarah. Tapi orang yang setia, walaupun ditusuk-tusuk hatinya, dia tetap terpancar dengan indah. Kita juga harus bisa seperti ini. Jangan keadaan membuat kita luka. Jangan ketidakmengertian membuat kita jadi mutung. Tapi biar setiap keadaan mendewasakan kita. Kalau kita tidak mengerti, kita tetap diam dan tetap beriman. Dan kita jaga hati kita. Walaupun tidak ditusuk, aku tidak mau itu menjadi luka. Biar hati ini bisa memancar dengan indah seperti Bunda Maria. Berikutnya, orang yang setia. Itu kayak Bunda Maria juga. Pernah dia harus hidup dengan hanya mengandalkan iman. Kita juga sering gitu tuh. Kita harus hidup mengandalkan iman. Aku bisa cerita bahwa aku hidup dari satu iman kepada iman yang lain. Ini juga diteladani oleh Bunda Maria. Kita tahu peristiwa di Kana. Peristiwa di Kana, Yohanes 2 ayat 5. Kita tahu hari itu belum pernah ada mujizat. Dan itu pertama kali ada mujizat. Mujizat itu terjadi karena Bunda Maria minta sama Tuhan Yesus. Pada waktu Bunda Maria minta sama Tuhan Yesus, apa jawabnya si Tuhan Yesus? Ayat 5 tuh. Saatku belum tiba. Mau apakah engkau daripadaku ibu? Saatku belum tiba. Belum waktunya bermujizat. Tapi itu dari jawaban Tuhan Yesus itu yang dilakukan Bunda Maria apa? Ayat 5. Tapi Ibu Yesus berkata pada pelayan-pelayan, apapun yang dikatakan padamu, perbuatlah itu. Teman-teman, ini nih perkataan iman. Orang Yesusnya bilang, saatku belum tiba kok. Yesus nggak bilang, oke Bu, kamu mau apa, tak bikinin. Enggak. Dan Maria belum pernah melihat mujizat. Orang mujizat belum ada waktu itu. Ini mujizat yang pertama. Dia tahu bahwa Yesus ini dari Allah. Anaknya Allah, dia tahu karena dia mengandung. Dan dia tahu itu hasilnya dari Roh Kudus. Tapi dia belum pernah lihat Tuhan Yesus bermujizat. Dan pada waktu minta, dia seakan-akan juga ditolak karena jawabannya saatku belum tiba. Tapi kok responnya malah apapun yang Yesus berbuat, Yesus suruh lakukan itu. Itu tuh kan perkataan iman. Jadi Bunda Maria ini mengandalkan iman. Orang yang setia itu bisa mengandalkan iman. Walaupun yang di depan mata ini kayaknya masih belum ada apa-apa. Masih kosong, masih bingung, nggak tahu nyampainya ke depan kayak gimana. Di depan ini masih kosong, masih gelap. Tapi dia bisa ngomong dengan pasti. Apa yang dia suruh, kamu berbuat. Padahal dia nggak tahu itu apa. Ini iman. Kita orang yang setia harus bisa mengandalkan iman. Tapi mengandalkan iman itu bukan mengandalkan keinginan atau pikiran atau perasaan sendiri. Ya, iman itu hanya ada kalau kita punya relasi yang dekat pada Tuhan. Sehingga apa yang ada di hatiku, apa yang menjadi dorongan hatiku, itu bisa sesuai dengan Tuhan. Saat apa yang menjadi dorongan hatiku sesuai dengan Tuhan, baru mujizat ini terjadi. Kalau apa yang menjadi dorongan hatiku tuh bukan maunya Tuhan, ya pasti nggak ada apa-apa. Jadi iman itu baru ada kalau kita makin dekat, ada ginosku, ada persekutuan yang dekat dengan Allah, maka mujizat itu terjadi. Roma 10 ayat yang ke-17. Roma 10 ayat yang ke-17. Ini bicara tentang iman. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman. Bagian kita, si Bunda Maria hidup dari firman. Dia menghidupi firman itu jauh sebelum Tuhan Yesus ada di dalam perutnya. Dia sudah menghidupi firman itu. Maka relasinya dengan Allah
sangat super dekat. Bahkan ya memang dia pernah bersatu tubuh dengan Allah sendiri pada waktu Yesus di dalam kandungannya. Dia jaga Yesus, dia mandiin Yesus, dia dengerin Yesus, Yesus jatuh dia obatin, Yesus mewek dia kasih susu, kan? Yesus hilang dia cari, dia rawat Yesus. Dan perkataan-perkataan Yesus dia dengarkan gitu. Maka dia punya persekutuan dengan firman. Persekutuan dengan firman ini yang membuat iman bisa meningkat. Maka walaupun ada hal yang belum terjadi, iman ini bisa memperkatakan dengan pasti. Ini orang yang setia harus bertumbuh sampai ke level ini juga. Bisa memperkatakan imannya. Bukan berdasarkan pikiran atau kehendak sendiri, tapi berdasarkan persekutuan dengan Allah. Ya. Hidup mengandalkan firman. Dan pada akhirnya nanti, Lukas 18 ayat yang ke-8. Lukas 18 ayat yang ke-8. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi ini? Jadi teman-teman, Bapak dan Ibu, pada akhirnya nanti Tuhan akan mencari iman kita. Maka kita harus belajar untuk bertumbuh di dalam kesetiaan dan hidup mengandalkan iman. Iman yang berdasarkan relasi yang makin dekat dengan firman. Lalu yang terakhir, Bunda Maria setia saat menghadapi salib. Dia benar-benar menghadapi salib. Lihat gambar itu. Betapa mengerikan. Bunda Maria ada di kaki Yesus yang lagi disalib. Dan lihat kakinya itu sampai kayak begitu. Saking penuh sama luka sama darah. Ada pakunya bulat gitu. Jadi Bunda Maria ini benar-benar menghadapi salib yang tak. Bayangkan loh kalau kita yang di Bunda Maria kayak begitu, duduk di bawah di tempatnya Bunda Maria, betapa mengerikan melihat salib kayak gitu. Apalagi salib itu, yang disalib itu adalah anaknya sendiri. Betapa mengerikannya. Tapi dia setia. Dia nggak lari. Dia nggak takut. Dia nggak marah. Dan dia diam aja di situ. Yohanes 19 ayat yang ke-25. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya. Bayangkan Bapak dan Ibu, kalau kita yang seperti itu, ya, walaupun hati tersesat, tapi tetap setia. Salib ini adalah sikon terburuk yang harus dihadapi oleh setiap manusia. Tadi aku sudah kasih ayat Lukas 9 ayat 23. Sangkal dipanggul salib setiap hari. Tapi ini harus kita hadapi. Jadi kayak Bunda Maria juga tetap di situ. Tetap di depan salib itu. Jangan lari, jangan berpangling, jangan bersungut-sungut, walaupun tidak mengerti, simpan semua itu dalam hati. Dan hadapi salib itu. Hadapi salib itu sampai akhir nanti. Tidak ada perkataan lain yang bisa menggambarkan kualitas kesetiaan selain kita harus menghadapinya sampai akhir. Tanpa berbalik, tanpa mutung, tanpa ngebatin, tanpa bersungut-sungut. Ini yang bisa kita pelajari dari Bunda Maria. Bunda Maria sudah menunjukkan kualitas kesetiaan yang dewasa sepenuh-penuhnya. Maka di dalam kehidupan kita yang tidak terlalu berat ini, kita juga harus belajar agar kita juga punya kualitas kesetiaan yang seperti Bunda Maria. Bukti kesetiaannya ini sebenarnya bisa dilihat dari perkataan kita dan sikap hidup kita. Perkataan itu adalah eksekusi dari hati. Apa yang dari hati ini muncrat dari mulut.
Kalau hati kita manis, yang muncrat ini juga manis. Kalau hati kita pahit atau jutek, bisa jadi yang muncrat ini kayaknya manis, tapi sementara aja, karena itu pura-pura doang, karena ada maunya. Sebentar, nanti pasti kelihatan aslinya. Pertama ditawarin apa sembako, voucher, apa-apa gitu. Nah, ntar sebentar pasti kelihatan deh aslinya gitu. Itu kalau hatinya tidak manis. Tapi kalau hatinya manis, maka perkataannya manis. Jadi perkataan itu adalah eksekusi. Matius 12 ayat 36 bilang, ini perkataan Tuhan Yesus sendiri. Dia bilang, tapi aku berkata padamu, setiap kata sia-sia diucapkan, oh, aku kasih ayat yang ke-34 aja. Karena yang diucapkan mulut, meluap dari hati. Jadi, jaga hati. Kalau hati manis, hati tetap setia, maka yang keluar itu juga pasti baik. Ini bukti kesetiaan kita. Walaupun keadaan lagi tidak bagus, tetap aku nggak maki-maki, tetap nadaku nggak tinggi, tetap aku nggak bales, tetap aku bisa nyapa dia. Bukti kesetiaan. Lalu kesucian hidup. Matius 5 ayat 8. Ini sabda di bukit bilang, berbahagia orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Orang yang suci, orang yang murni, ini kan responnya terhadap keadaan selalu baik. Walaupun keadaannya tidak baik, responnya tetap baik. Kayak Bunda Maria. Keadaan tidak baik, dia responnya baik. Keadaan sangat baik, dia responnya juga tetap benar. Maka dia bisa jaga kehidupannya. Kesucian ini adalah bukti kesetiaan kita juga. Sikap hidup kita dan kesucian itu yang harus terus-menerus kita kejar. Kenapa? Karena Ibrani 12 ayat 11 bilang, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Karena tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat melihat Tuhan. Mau nggak lihat Tuhan? Kita semua pasti mau lihat Tuhan. Dan syaratnya untuk bisa lihat Tuhan adalah jaga kekudusan, jaga kesucian. Sebagai bukti kesetiaan kita. Tuhan nggak bilang, oh kamu jaga kekudusan kalau sikonmu baik ya. Kamu jaga kekudusan kalau lagi kamu nggak ada masalah ya. Kamu baru kudus ntar kalau nggak ada salib ya. Enggak. Tapi apapun keadaannya enak, enggak enak, salib apa enggak, ya tetap harus jaga kesucian kekudusan hidup ini tadi. Dan ini sudah dilakukan oleh Bunda Maria dengan setia. Jadi Bapak dan Ibu, teman-teman, setia. Orang yang setia itu adalah orang yang terikat dengan kasih. Kita tahu kasih itu siapa? Allah sendiri. Yang membuat kita mampu untuk setia. Itu karena hidup bersatu dengan kasih. Hidup bersatu dengan Allah. Maka dia bisa setia, dia bisa taat walaupun tidak enak, walaupun berat, walaupun sakit. Dia bisa bertanggung jawab terhadap kehidupannya, terhadap imannya, dan kehidupannya menjadi sebuah kesaksian yang hidup. Perkataannya, sikap hidupnya menjadi sebuah kesaksian yang hidup. Dia tetap bisa menjadi bunga, tetap berbuah walaupun ada sakit. Ini orang yang setia, mengikatkan diri pada kasih. Oh tadi satu ayatnya ya, Kolose 3 ayat 14 bilang kenakanlah kasih, karena ini yang akan memampukan kita. Sedikit tanda ciri orang yang setia. Dia menyadari siapa dirinya di hadapan Allah. Dia menyadari siapa pemilik hidupnya, siapa Tuhan atas hidupnya. Maka dia tidak bantah, dia tidak bertanya-tanya, dia tidak mementingkan kepentingan dia sendiri. Karena apa? Karena dia tahu siapa dia di hadapan Allah. Dia tahu hidupnya bukan punya dia sendiri, tapi hidupnya adalah milik Tuhannya. Teman-teman, hari ini kita belajar dari Bunda Maria tentang kesetiaan. Bunda Maria ini adalah orang pertama yang menerima Tuhan Yesus. Yang menerima Yesus menjadi satu dengan Allah di dalam rahimnya, di dalam hidupnya. Dan mulai sejak itu Bunda Maria nggak pernah meninggalkan Tuhan Yesus.
Dari kandungan dia bawa ke Bethlehem karena disuruh ke Bethlehem kan, habis itu dia bawa ke Nazaret, Yerusalem, habis itu disuruh lagi dia bawa lagi ke Mesir, habis itu balik lagi sampai dia gedein ya, dia gedein, dia lihat anaknya di fitnah apa segala macam, dia ada, dia ikut perjalanannya Tuhan Yesus, makanya sampai disalib pun di dalam perjalanan salibnya si Bunda Maria ini selalu hadir. Dia tidak pernah meninggalkan anaknya sejak anak itu diberikan, dititipkan di dalam kandungannya. Jadi teman-teman, dalam menghadapi kehidupan, dalam perjalanan iman, banyak orang yang lari, banyak orang yang cuma cari enaknya berkatnya aja, banyak orang yang ingkar, mutung, tapi Bunda Maria setia. Hari ini kita pun juga dipanggil untuk setia. Walaupun ada godaan-godaan untuk lari, untuk ingkar, untuk meninggalkan Tuhan juga. Tapi kita belajar seperti Bunda Maria, sadari siapa saya di hadapan Allah. Sadari bahwa hidupku bukan punya rezeki, tapi punya Tuhan yang sudah memegang. Semoga bisa menjadi berkat dan bisa menumbuhkan kesetiaan kita di dalam perjalanan iman ini. Aku balikkan ke